Ya kalau pocong saya rasa tidak mungkin ada ya. Mungkin manusia yang menyamar menjadi menggunakan pakaian pocong. Mungkin ada keisengan atau mungkin mereka akan melakukan hal-hal yang lainnya. Jangan khawatir, ketika hubungi 110 petugas kami akan segera datang atau boleh masyarakat beramai-ramai untuk mengamankannya dan menghubungi kami kembali. Dan kami mengajak juga untuk warga masyarakat meningkatkan satkamlingnya, mengaktifkan satkamlingnya sehingga di lingkungan tempat tinggal masing-masing tidak ada kejadian-kejadian yang mengganggu warga masyarakat. Berjumpa lagi dalam meja redaksi bersama saya Adi Purnomo. Saya di sini tidak sendiri, ada rekan saya Mas Cleophas Cleven dari News Gathering Development Manager. Selamat siang, Pak Siang, Cleo. Mas Adi. Dan ada juga Ibu Wendy Hapsari dari Editorial Research Department Head B Universe. Dan kita saat ini lagi ramai viral pembahasan pocong di beberapa daerah. Ada yang terbaru kalau nggak salah di Bekasi ya, awal-awalnya merembetlah ke beberapa daerah seperti di Jabodetabek, akhirnya dari Jabodetabek merembet lagi ke daerah-daerah lain. Sebenarnya saya ke First Woman dulu ya. Oke, ladies first ya. Ladies first dulu. Mbak Wendy, sebenarnya apa sih penyebab fenomena munculnya pocong ini, Mbak? Menurut Anda seperti apa? Apa yang menyebabkan itu terjadi? Oke, ini sebenarnya satu fenomena yang sangat-sangat menarik ya buat saya ya. Jadi saya merasa ketika dapat informasi soal pocong ini, saya kayak flashback. Kayak inget lagi di masa lampau bahwa ini kan sebenarnya bukan hal yang baru pertama kali terjadi. Dulu, zaman dulu kala gitu ada yang namanya kolor hijau. Betul. Terus ada lagi keranda terbang, Betul. ada lagi ninja, ada Dracula, vampir segala macam. Bahkan waktu pandemi juga ada isu yang sama ya terkait dengan teror pocong ini. Dan saya melihat memang ada satu pola sepertinya ketika terjadi ketidakpastian sosial, politik, ekonomi, isu ini tuh terangkat gitu. Dan begitu pun juga yang terjadi saat ini. Dan kenapa ini muncul ya mungkin memang ada beberapa hal ya, ada beberapa penyebab kenapa itu bisa muncul. Yang pasti memang ada indikasi-indikasi ke arah upaya-upaya untuk membuat masyarakat semakin resah. Dan itu akan semakin, saat ini juga kita harus akui bahwa isu-isu semacam ini, fenomena mistis semacam ini itu adalah salah satu hal yang memang sudah lekat dengan masyarakat. Sesuatu yang sudah diturunkan secara turun-menurun gitu, dari generasi ke generasi. Dan ketika ini muncul itu menjadi sesuatu yang diterima oleh masyarakat. Nah mungkin itu ya yang kemudian membuat isu ini diterima dengan masyarakat dan kemudian cepat menyebar, apalagi dengan adanya media sekarang dan ada sosial media di sini. Kita harus ingat pula ada prinsip algoritma di situ. Ketika algoritma bermain, preferensi masyarakat ketika ngeklik satu konten, dia akan terus-terusan kan mendapatkan informasi tersebut. Akan terbentuk suatu filter bubble istilahnya. Dia terkungkung dalam satu bubble di mana yang diterima informasinya ya hanya soal itu. Sehingga ketika dapat informasi secara terus-menerus terkait dengan teror pocong ini, akhirnya itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Nah, mungkin seperti itu, Mas Adi. Oke, artinya sebenarnya apa yang menyebabkan fenomena pocong itu meluas itu sebenarnya lebih ke media sosial, algoritma yang meningkat gitu lah. Kalau dari sisi Bang Cleo, seperti apa pandangan Bang Cleo? Ataukah ini karena benar ada faktor ekonomi menyebabkan ini terus meluas, atau ada karena mungkin kalau beberapa tahun lalu faktornya ada kekurangan tenaga kerja atau misalnya lowongan kerja susah mencari kerjaan, atau itu juga akan ada menyalur ke situ, ke situ juga ada faktor situ juga, Bang? Iya, betul. Jadi kalau menurut saya ya, emang ada fenomena apa namanya ya urban legend ya, ini pocong ya, pocong jadi-jadian gitu kan, cerita perkotaan lah yang memang sudah lama berkembang. Ini cerita mistik horor ini sebenarnya kalau dalam kadar tertentu ya, ya kan, ini menjadi hiburan sebenarnya kan. Makanya kan masyarakat sering menikmati tontonan horor gitu kan, mistik, film-film ya kan, cerita-cerita segala macam itu kan konsumsi hiburan ya. Namun emang kalau ini sudah apa namanya diceritakan, diglorifikasi, terus juga ada semacam rekonstruksi ya, dikonstruksi ketakutan di situ ya. Jadi akhirnya jadi kecemasan kan, cemas, terus orang jadi ada ketakutan, ada keresahan ya kan. Nah akhirnya jadi bahaya gitu kan. Jadi malah justru ujung-ujungnya bisa jadi tindak pidana kan sebetulnya. Di sini masalahnya ya. Jadi emang kadarnya itu. Nah sekarang ini kebetulan memang eranya media sosial. Tadi seperti Mbak Windy. Dulu itu ada kolor hijau ya, tahun 2000-an ya, 2003 gitu kan. Banyak gitu kan, itu juga kita juga nggak tahu nih apakah rekayasa dari apa organik atau gimana gitu. Tapi itu kan meluas ya. Dan itu kan dari mulut ke mulut ya kan, cerita dari
ya ada gosip-gosip ibu rumah tangga semua lah di kantor segala macam masyarakat. Namun sekarang kan udah canggih teknologi ya. Betul. Semua sudah bisa viralitas itu bisa melampaui ya sangat cepat ya ininya kan algoritma segala macam dan akhirnya sekarang fenomena itu yang terjadi. Jadi kalau menurut saya sih ganti baju aja gitu. Dulu kan memang kalau Rijo ya. Kalau Rijo sekarang ada jadi Ija juga pocong pernah dulu ya jadian viral segala macam ya. Dengan yang memviralkan itu ya media sosial akhirnya jadi ada ketakutan mungkin tadinya mungkin masyarakat atau katakanlah anak muda ini ceritanya mau ya cosplay atau mau Kreativitas ya. kreativitas mau mungkin ya. sekedar mau ini aja ya semacam ya hiburan lah gitu kan cari di media sosial cari followers segala macam gitu kan. Namun nah ini tadi apakah ini jadi bergeser ya jadi menjelma jadi malah justru yang kecemasan itu menjadi ketakutan gitu kan karena emang modus dari ini kan pocong jadi ini kan macam-macam ya. Mungkin ada yang tadinya kan kalau polisi kan udah merilis ya. Bahwa ini memang ada editing dari AI ya macam ada motif macam-macam tuh. Tapi ada juga emang cosplay gitu kan. Ada yang resmi namun konten sebenarnya yang kan ya. dikhawatirkan yang sangat yang diantisipasikan kalau ini sudah bergeser menjadi bentuk modus kejahatan gitu kan. Yang emang terjadi ya orang dengan pakai cosplay kayak gitu ya kan terus dia ketok pintu di tengah malam gitu kan orang udah kabur gitu kan orang ketakutan gitu kan. Atau mungkin bisa di modus pembegalan ya kan apalagi kan terakhir ini kan banyak yang kasus-kasus kejahatan ya bahkan ya di waktu yang bersamaan kan juga polisi juga sudah ada pernah ada perintah untuk wacana tembak di tempat segala macam buat pembegalan karena emang aksi kerawanan ini terkait dengan ya ketidakpastian ekonomi segala macam pengangguran kan banyak ya. Betul. Aksi kriminal di Jakarta atau di Jabodetabek maupun di Indonesia ya. Nah, akhirnya jadi relate kita lihat ini ada apa sebenarnya? Apakah ini emang ketidakpastian ini akhirnya bermuara pada ini tadi ya, masalahnya dalam bentuk ketakutan, kecemasan akhirnya diwujudkan dalam bentuk tadi ya, hal-hal yang mistik gitu ya. Sebenarnya emang hal-hal mistik di Indonesia itu emang masih digemari banyak ya. Terbukti kalau kita lihat di bioskop-bioskop ya, kayak film-film kayak misalkan hantu dalam kubur, terus Susana, terus ada film Nyai Roro Kidul itu kan emang masih banyak digemari oleh masyarakat Indonesia. Nah, sekarang muncul fenomena pocong yang ini membuat kecemasan para ibu-ibu nih. Ibu-ibu kan banyak ngobrol kalau lagi kumpul nih. Pocong di sana sini nih. Menurut Mbak Windy, sebenarnya bagaimana sih menekan kecemasan ini agar nggak menjadi liar gitu, nggak menjadi melebar kemana-mana, Mbak? Iya, sebenarnya tidak hanya ibu-ibu ya, maksudnya yang percaya ini juga bapak-bapak. Dari semua generasi ada kecenderungan untuk percaya terkait dengan fenomena mistis ini. Apalagi kita adalah satu negara yang memang punya warisan budaya yang sangat kental gitu ya. Dan mungkin saya juga menekankan bahwa meskipun sekarang ini udah high tech, udah teknologi, modernisasi tidak mempengaruhi nilai-nilai tersebut. Jadi meskipun kita sudah canggih, udah pakai AI, tapi tetap aja masyarakat masih percaya itu. Dan buktinya tadi yang seperti Mas Adi sampaikan, film terlaris yang ada saat ini tuh rata-rata didominasi oleh film horor gitu kan. Nah, bagaimana kemudian caranya supaya kita tidak terjebak ya dengan isu-isu semacam ini ya, ya mungkin kita bisa bilang bahwa toh nyatanya itu bukan pocong beneran, itu kan adalah pocong jadi-jadian. Ada beberapa hal yang memang perlu kita nih sebagai individu harus prepare ya terkait dengan banyaknya hoax yang sangat luas terjadi saat ini. Yang pertama memang harus cross check. Betul. Kita harus tidak hanya double cross check tapi triple cross check dan manfaatkan media-media mainstream gitu ya. Kalau mungkin di sosial media kan sangat liar ya berkembang dan itu semuanya bisa apapun bisa terjadi, apapun bisa diberitakan. Nah, kita harus punya satu barrier gitu ya, semacam tameng gimana nih caranya supaya tidak tertipu dengan apa yang disajikan di sosial media. Karena kita harus sadar bahwa itu adalah permainan algoritma. Nggak semuanya itu benar gitu kan. Dan itu harus kita coba antisipasi dengan tadi cross check melalui media mainstream. Kemudian harus bisa membedakan mana yang namanya opini, mana yang namanya fakta, mana yang namanya rumor. Tiga hal itu yang harus kita coba pilah-pilah. Oh, ketika memang itu ada data dan data itu didapat melalui satu kajian yang ilmiah, fine, itu adalah fakta. Apalagi ketika itu dikeluarkan oleh sumber resmi. Tapi bagaimana dengan opini? Opini kan bisa macam-macam ya.
semua orang berhak untuk berpendapat, tapi apakah itu benar kan belum tentu juga gitu. Jadi memang kita harus pintar memilih bahwa opini yang kita percaya itu adalah opini yang berdasarkan fakta. Betul. Dan terakhir yang bahaya rumor yang tadi mungkin Mas Adi Rumor. bilang, obrolan di warung Obrolan ibu-ibu kopi warung kopi. atau ketika lagi belanja sayur gitu ya, ibu kan biasa tuh ada pocongnya di sini, ada pocong di situ. Nah, itu kan juga satu hal yang kita jadi terpengaruh ya, apalagi ketika kita tidak punya akses lain gitu. Atau mungkin kita enggan untuk melakukan cross check. Jadi kita mudah percaya. Itu yang harus kita waspadai bahwa kita tidak boleh terjebak dari aspek tersebut. Dan mungkin yang paling terpenting adalah kita harus sadar bahwa yang viral itu belum tentu benar. Yang viral belum tentu betul. benar. Yang viral itu yang banyak dikonsumsi, tapi belum tentu itu yang bisa divalidasi. Harus gitu. tetap Jadi dipilih-pilih banyak betul, ya. betul Mas Adi. Jadi memang kitanya nih sebagai individu ya memang harus punya filter itu gitu. Jadi ya tidak bisa semena-mena, kemudian juga bisa menerima apapun yang kita lihat atau konsumsi khususnya di sosial media. Seperti itu Mas Adi. Betul. Nah, ini fenomena pocong ini sebagian besar apakah sebenarnya ini sebagai bentuk teror sosial atau seperti apa menurut pandangan Bang Leo? Ya bisa ya, itu bisa kita melihat itu sebagai bentuk teror juga ya, bisa dikatakan seperti itu. Karena kan ini kan yang mungkin tadinya main-main ya main-main sekedar ya mencari ya ini aja lah hiburan di media sosial. Nah, namun ketika ini sudah yang saya bilang tadi itu sudah menjadi ada semacam kecemasan, keresahan sosial ya masyarakat ya. Ya gimana nggak resah kalau ya sekarang itu terjadi secara masif gitu kan, tidak lagi itu terjadi dalam sebuah komunitas, tapi dalam sebuah masyarakat, masyarakat Jabodetabek gitu kan, ini kan luas sekali kan, dan banyak kepentingan gitu kan, dan mobilitas masyarakat cukup tinggi di sini. Nah, ketika ada kasus seperti ini ya, misalnya pocong jadi-jadian, misalnya tiba-tiba muncul di sebuah perkampungan ya kan, di komplek di mana, ini pasti walaupun dia bilang tadi masyarakat kita kan masih kuat ya menganut ya semacam tradisi ya, tradisi apa namanya ya mistik ya, semacam budaya-budaya gitu ya, budaya-budaya inkulturasi seperti itu ya kan. Nah, ini belum bisa, yang karena udah puluhan atau ratusan tahun sudah bercokol, udah menjadi menginternalisasi dalam ini masyarakat ya, dalam pribadi maupun kelompok. Ini kan nggak bisa hilang. Jadi ketika mereka melihat ini, sebenarnya mereka paham bahwa ini nggak mungkin lah pocong, karena memang secara sejak historisnya ya, sosiologisnya kan, kasus-kasus kayak gini tidak pernah terbukti bahwa itu adalah penampilan secara mistik ya, organik. Itu emang direkayasa secara apalagi sekarang viral ya dengan internet ya, dengan digital. Nah, artinya ya ini di sini masalahnya itu jadi sebuah kecemasan, keresahan, dan itu menjadi teror gitu kan. Nah, akhirnya masyarakat perlulah di sini semacam kebijakan ya, kebijaksanaan masyarakat atau kita lah yang menerima atau melihat itu ya, tidak langsung percaya, tapi makanya dibilang ada prinsip sharing sebelum caring gitu, sebelum di-sharing gitu kan, seperti itu. Ya caring sebelum di-sharing seperti itu. Jadi itu penting. Jadi dikritisi dulu. Jadi kita juga harus, masyarakat kita juga harus kritik ya Gen Z segala macam ya, itu harus kritis melihat ya, bahwa ini tidak mungkin lah ya, jangan gampang percaya gitu ya. Itu yang bahaya kan. Mungkin saya tambahkan sedikit soal teror sosial tadi ya. Ketika kalau kita bicara soal perspektif kriminologi, teror itu kan sesuatu yang sifatnya mengancam. Kemudian juga di mana ancaman itu bahkan bisa dengan kekerasan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Betul. Indikator-indikator itu yang harus kita lihat, apakah memang sudah terjadi seperti itu. Yang pertama, apakah memang itu sudah menimbulkan dampak yang luar biasa ke masyarakat. Apakah ada fear of crime, ada ketakutan akan kejahatan dari masyarakat yang kemudian merubah perilaku dia. Misalnya yang tadinya, kalau jalan malam fine-fine aja, kalau di kompleks saya ngaji juga nggak apa-apa gitu ya malam-malam. Sekarang jadi takut gitu kan. Apakah sudah terjadi seperti itu? Dan kemudian juga ada antisipasi yang sudah dilakukan, misalnya tiba-tiba jadi ada ronda keliling gitu kan, itu kan berarti ada satu ancaman ya. Nah, tadi saya sepakat juga dengan Pak Cleo bilang bahwa dari polisi pun juga sudah ada ya mungkin ini terkait dengan begal ya, mungkin ada satu hal yang berbeda kan di sini, ada pocong, ada begal. Ada juga tindakan tembak di tempat untuk khusus yang begal. Artinya ketika kita bicara dalam konteks pocong ya memang itu sudah terjadi teror, karena saya juga melihat di beberapa sosial media
ada sekelompok ibu-ibu gitu lagi pengajian, tiba-tiba ada yang bilang, ayo pulang jangan sampai malam-malam gitu, aku takut ada pocong. Itu kan udah menimbulkan Itu perubahan keresahan, perilaku kan, betul. ada keresahan, ada fear of crime di situ yang pada akhirnya mereka tuh jadi terpengaruh, dan saya pikir ini sudah sampai ke level teror sih kalau sudah sampai seperti ini gitu ya. Mungkin bisa dikatakan itu ada teror sosial sih Mas Adi. Oke, iya. Sejauh ini kan emang selain viral pocong, emang tadi dikaitkan dengan pembegalan ya, ada beberapa daerah. Tapi ini kan sebenarnya sudah belum terbukti. Beberapa kepolisian menyebut itu viral dan ditangkap, dia cuman ya iseng aja sebenarnya. Nah ini kenapa bisa teror pocong ini disangkut pautkan dengan pembegalan segala macam? Menurut Bu Yudi seperti apa? Oke, begal, pocong dan begal gitu ya. Jadi kalau kita lihat secara tujuan dulu gitu ya, mungkin memang tidak semuanya pocong itu berakhir ke tindak pidana ya. Kalau yang saya lihat kan di beberapa data kasus yang terjadi sekarang, Ciputat itu mungkin pada awal-awal ada katanya bawa senjata tajam kan, Betul. tapi ternyata itu cosplay, pengamen cosplay jadi pocong gitu kan. Terus yang di Cibinong ngetok pintu gitu kan. Terus ada lagi di beberapa yang bahkan di Bandung dia cuma pengen viral karena untuk ngejar klik ya untuk algoritma gitu ya, untuk revenue. Nah tapi memang aku pikir sih kita jangan mudah percaya ya ketika kita berhadapan dengan si pelaku gitu ya, terus kita tanya, kamu mau maling kan? Mana ada maling mau ngaku gitu kan ya. Tapi saya pikir harus ditelusuri lebih jauh lagi, mungkin ada mens rea di situ. Ada niat jahat juga di situ. Dan ketika kita bicara soal mens rea, bentuknya bisa macam-macam. Bisa jadi dia melakukan itu karena pengen pengalihan perhatian misalnya Mas Adi. Dia masuk ke komplek gitu ya, dia ngincar rumah kosong. Kalau kompleksnya lagi banyak orang, kan nggak bisa dia mencuri. Akhirnya dia pakailah tuh pocong supaya orang takut pada masuk kalau maghrib. Akhirnya kan dia bebas untuk melakukan tindakan pidana itu. Atau vandalisme, anak-anak sekarang kan juga ada konteks perilaku menyimpang, yaitu vandalisme, dia nyorek-nyorek properti. Ya maksudnya mungkin kalau untuk beberapa teori kan bisa dilakukan karena mereka pengen menyalurkan ekspresi mereka, ada yang merasa frustasi dan bisa tersalurkan melalui vandalisme. Kalau banyak orang lagi-lagi nggak bisa gitu kan ya. Jadi ketika itu dia hadir sebagai pocong, orang pada takut. Dan kemudian dia bisa bebas melakukan itu, termasuk dengan begal. Mungkin seperti itu. Jadi ketika kalau begal itu kan pasti ada pola ya. Dia biasa terjadi di ruangan atau di jalan yang sepi misalnya. Ya mungkin ada teror itu membuat jalan itu jadi sepi karena pada nggak bisa lewat. Jreng, datanglah tuh dia teman-temannya. Khawatirnya memang itu organized crime ya. Jadi ada satu yang berperan sebagai pocong, sebagai pemicu gitu ya. Kalau mau survei advance ya, tim yang jalan duluan gitu ya. Nanti ketika dia sudah berhasil melakukan satu situasi kondisi kriminalitas, kriminogen, masuklah tim yang berikutnya. Nah mungkin saja saat itu terjadi begal gitu karena udah sepi, jadi nggak ada pengawasan dari masyarakat maupun dari kepolisian. Seperti itu. Iya, berartinya ini mungkinkah ini tergabung dalam organized crime seperti yang dibicarakan Bu Windy tadi, Mas? Ini jadi memang kita lihat korelasinya gitu ya, apakah fenomena pocong antara pocong dan begal, tindak kejahatan pembegalan ya yang marak ya di Jabodetabek gitu. Emang kita harus melihatnya secara pendekatan yang ini ya, yang macam ya multidisipliner lah seperti itu ya. Apakah ini ada korelasinya? Tapi kalau kita lihat memang kalau dari fenomena ini pembegalan itu sudah lebih dahulu gitu kan, pembegalan kejahatan kriminal ya. Sudah mendahului aksi hantu-hantu inilah ya, hantu-hantu urban legend ini gitu kan. Jadi emang sudah masif, ada pembegalan segala macam. Nanti kriminalitasnya emang meningkat ya kan. Nah, makanya kayak di Polda-Polda kan juga banyak yang mengantisipasi tindak kriminalitas gitu kan, mengantisipasi seperti apa. Nah, kemudian ini muncul gitu. Nah, makanya kita lihat apakah ini ada semacam ini organik apa tidak gitu ya, kemunculan fenomena ini gitu kan. Artinya emang memang spontanitas saja ataukah ini emang ada rekayasa gitu kan, rekayasa. Kalau ada rekayasa atau ada konspirasi seperti itulah, kita kaitkan lagi mungkin pada saat model-model seperti ini kan, pada saat ninja-ninjaan dulu ya, waktu pada saat tahun 98 lah, waktu reformasi itu ya, ada ninja di daerah Banyuwangi segala macam itu kan, itu kalau itu jelas ya, itu ada semacam modusnya ya kan, ada korbannya di situ ya kan, terus ada saksi segala macam ya kan, ada semacam ininya lah, indikasi jelas, dan ada tim yang menyelidiki waktu itu ya, ada sekitar ratusan orang yang meninggal waktu itu ya, korban. Nah namun kalau sekarang ini, kalau kita konteksnya hari ini,
emang agak ini kita lihat ini gimana gitu. Apakah ini ada siapa kalau memang ada rekayasa ada Biang keroknya siapa yang biang pelakunya? keroknya? Orang dalang di balik Iya. ini siapa gitu Harus kan? dicari juga Iya dalangnya. kan kita juga harus menemukan itu dan ternyata emang tidak ada gitu kan kita lihat ya. Pada saat Kolorijo juga begitu kan orang juga bingung apakah ini ada rekayasa? Emang tidak terbukti, belum ada buktinya lah. Bahkan yang kolor hijaunya yang itu kan juga masuk bagian dari cerita rakyat ya. Yang tidak terbukti tidak ditemukan gitu kan. Walaupun memang ada kejahatannya ya, ada tindak kejahatannya, ada perampokan segala macam, ada ruda paksa di situ waktu kolor hijau ya. Nah, kalau sekarang kita emang tidak menemukan. Ini hanya semacam gelembung tadi itu ya, gelembung kecemasan. Jadi gelembung kecemasan ada teror sosial situ, orang merasa terteror ya. Karena emang oh ini gimana nih ada hantu-hantuan walaupun secara akal sehat logis ya logika mereka ya ini nggak mungkin lah ya kan ada cerita urban legend lagi dulu ada suster ngesot segala macam itu kan tapi itu cerita itu jadi cerita lokal ya kita di komunitas gitu. Nah ini emang ada menariknya di situ apakah ini apa namanya emang ada rekayasa atau ada yang menciptakan ini ada yang membentuk cerita ini tapi ternyata emang tidak terbukti ya karena polisi sudah melakukan penyidikan, menangkap ya, udah ada pelakunya. Kenapa kamu melakukan ini? Tapi era kan dijawab, ya Pak ini karena kita mau viral aja gitu kan, bikin konten ya, konten kreator. Terus mereka mau apa namanya, ya mau mengaplikasikan cosplay segala macam. Karena kan apa pocong-pocongan juga banyak terjadi kan, jadi hiburan kayak di daerah Bandung ya kan tempat di Jalan kota Braga, wisata namanya, apa di kota wisata. kota tua ya banyak kan orang Braga bikin banyak. Di kampung saya juga banyak, gitu. hitung orang anak-anak ngamen itu Benar, pakai jadi pocong ini segala sebenarnya macam. hiburan ya, hiburan yang memang betul. sudah menjadi apa namanya udah tertanam ya hiburan horor ya. Namun belakangan jadi fenomena sosial karena ini menjadi menciptakan ketakutan kolektif ya masyarakat karena ini tadi itu karena tidak pada tempatnya ya kan. Kalau ini dimainkan di sebuah tempat wisata gitu kan apa di mana gitu kan. Nah ini ya sifat jam 12 malam. Jadi memang udah teror yang memang bikin ketakutan. Ini yang bahaya sebenarnya seperti itu. Oke. Akibat fenomena ini, polisi bergerak cepat melakukan penindakan-penindakan. Sebenarnya pergerakan polisi ini kan sebenarnya kalau menurut saya sebagian besar emang kreativitas ya untuk dimasukkan ke media sosial untuk mencari follower dan akhirnya ujungnya ke cuan-cuan juga. Nah, akhirnya kan polisi bergerak cepat nih untuk menangani ini. Ini sebenarnya hal yang wajar atau seperti apa menurut Mbak Windy? Saya pikir sih wajar ya, karena kan memang tugas polisi kan juga ada di undang-undang bahwa dia memang sebagai penjaga ketertiban dan keamanan nasional. Dan saya pikir ketika terjadi teror sosial ini, itu adalah salah satu bentuk yang memang sudah mengganggu ketertiban masyarakat gitu kan. Terbukti masyarakat banyak yang merasa resah, kemudian jadi aktivitasnya jadi terganggu. Jadi tindakan polisi untuk bergerak cepat saya apresiasi. Dan tapi memang harus ada tindakan juga yang konsisten gitu kalau menurut saya. Jadi kalau sekarang nih seperti baru viral kemudian langsung gitu. Tapi ntar gimana nih apakah memang sekonsisten itu? Karena kita bicara soal ya tingkat kejahatan saat ini memang harus diakui naik ya Mas Adi ya. Saya baca di Polda Metro Jaya ada peningkatan kejahatan untuk street crime, kejahatan jalanan itu sampai 870 kasus. Dan saya pikir itu juga terjadi mungkin ya karena salah satunya adalah kurangnya penindakan, konsistensi penindakan. Tidak ada efek deterrence, efek jera yang mungkin bisa dihasilkan sehingga akhirnya terjadi pengulangan. Jadi orang yang sudah melakukan kejahatan, dia tertangkap, dipenjara, keluar, itu lagi, melakukan itu lagi. Itu kenapa bisa terjadi ya? Mungkin ya karena tadi faktor ekonomi juga, tapi juga ada faktor dari sanksi yang kurang besar gitu ya, kurang bisa apa namanya kita bisa ya kurang bisa bikin kapok lah ya istilahnya kayak gitu. Termasuk juga bukan tidak hanya besar atau kecilnya hukuman, tapi juga konsisten atau tidaknya kepolisian gitu dalam menindak. Ketika misalnya kita melakukan kejahatan satu kali aman, aman nih, besok lagi lah, iya, 2 kali aman, ulang lagi, yang ketiga kali baru ditangkap. Nah itu kan yang bikin orang ya udah aman kali, stok kita udah percobaan kelima baru ditangkap. Nah kayak gitu-gitu tuh yang mungkin perlu jadi perhatian ya bagi pihak kepolisian bahwa tidak hanya besar kecilnya sanksi, tapi juga konsistensi terkait dengan penegakan hukum. Oke. Artinya sebenarnya fenomena ini nggak harus bikin kecemasan ya Mas ya. Nah sebaiknya seperti apa di masyarakat atau kita menyikapi fenomena viral seperti ini, pocong dan lain sebagainya? Ya pertama tentu ya masyarakat kita harus cerdas juga gitu ya melihat informasi berita atau yang suatu fenomena gitu kan kritis ya melihat bahwa ini logis apa enggak gitu. Kalau ini hanya ini cuman ini doang nih cuman
hantu-hantuan ya cerita-cerita inilah ya dongeng atau apa mitos mistis segala macam itu jangan langsung ditangkap dengan ini dengan sebuah kepercayaan gitu kan. Ya harusnya seperti itu kan, masyarakat harus tetap melihat apa yang dia dengar, dia lihat gitu kan. Nah, itu pertama harus di situ ya. Jadi ada apa namanya sensor dirinya harus kuat melihat karena jangan mau juga dibodohi gitu kan. Kalau emang ini ada semacam kecemasan atau ketakutan ini menjadi jadi kecemasan atau hal yang kolektif ya, ya perlu ada semacam penanganan juga dong. Harus ya verifikasi kayak gitu kan. Verifikasi kan gampang ya. Misalnya informasi beritanya dari mana gitu kan. Itu kan ada cross check segala macam, fakta kan jelas. Terus juga bisa melaporkan segala macam. Jadi itu tadi ya walaupun sekarang zamannya digital ya, zamannya internet serba canggih ya, serba digital. Namun sebenarnya panggung untuk menampilkan cerita-cerita horor atau ketakutan tuh malah makin terbuka sekarang kan, karena sarananya ada. Jadi emang tinggal sekarang gimana kita bisa menyaringnya aja gitu kan, seperti itu. Dan mungkin hal lain yang perlu yang terjadi saat ini fenomenanya karena gini, memang itu yang bahaya itu kan rumor ya, rumor isu gosip ya. Nah itu kenapa yang terjadi ya kan? Nah kalau secara ini ya mungkin secara teorinya atau secara ini ya penyebabnya, memang biasanya ketika terjadi ketidakpastian ya dalam sebuah negara atau masyarakat atau komunitas, itu yang muncul rumor ya kan? Orang karena tidak pasti orang gosip ya kan, bisik-bisik segala macam. Nah ini yang terjadi ya. Jadi mungkin kalau konteksnya secara sosial, ekonomi hari ini, ya mungkin bisa jadi ini kontribusinya karena ada ketidakpastian gitu kan, ketidakpastian ya ekonomi, menciptakan pengangguran ya kan, ketidakpastian orang bekerja, berusaha segala macam. Jadi imbasnya secara sosial. Nah di sini, karena ini menemukan muaranya karena orang ketika tidak ada ketidakpastian, serba tidak stabil segala macam, orang kan pengen sebuah pegangan gitu kan, pegangan tidak pasti, ya lagi-lagi tadi ya hal-hal yang sifatnya mitos segala macam mistik itu bisa gampang sekali mempengaruhi, gampang tersebar ya kan, gampang sekali orang disuntikan oleh informasi yang kayak gitu kan. Wah ini ada segala macam hal-hal yang di luar nalar ya, itu gampang tergoda orang untuk percaya gitu. Itu aja masalahnya. Closing statement Mbak Windy. Jadi bagaimana sih agar ke depan hal-hal ini kan sebenarnya fenomena biasa dan sering terjadi, dan agar kita tetap aman, masyarakat juga beraktivitas tetap aman, tidak ada kekhawatiran yang mengganggu aktivitas mereka. Closing statement silakan. Yang pertama, saya sepakat dengan Pak Cleo dari diri sendiri. Kita harus menciptakan victim awareness, kesadaran bahwa kita ini sebenarnya rentan sebagai korban. Kalau kita sudah sadar bahwa kita rentan, otomatis kan kita lebih memperketat penjagaan kita kan. Betul. Termasuk juga bagaimana kita harus menyaring informasi, kemudian juga tidak mudah percaya dengan rumor, itu penting dilakukan. Kemudian yang kedua ya dari pihak aparat sendiri ya, bagaimana mereka harus bisa membuat sebuah sistem yang konsisten dan kemudian juga dengan satu mekanisme yang cukup ketat ya terkait dengan upaya-upaya untuk melakukan atau mereduksi ya ketika kejahatan yang semakin meresahkan saat ini. Dan yang ketiga juga mungkin kita ini harus kompak sama masyarakat gitu ya. Saya pikir kita nggak bisa berdiri sendiri, kita juga tidak bisa sepenuhnya melepaskan tanggung jawab, meminta pertanggungjawaban dari pihak keamanan juga, tapi kan kita juga harus kompak dengan sesama warga. Jadi sesama komunitas masyarakat kita harus sama-sama saling bahu-membahu. Jadi mungkin saya bisa mengadap dari Jepang, ada sistem namanya Crime Prevention Through Environmental Design. Jadi di situ ada selain dia membuat satu mekanisme lingkungan yang kondusif, misalnya dengan pasang CCTV yang banyak, ruang-ruang penerangan yang juga cukup banyak, dan juga ada pos-pos polisi di setiap komplek, termasuk juga untuk membina atau merangkul semua masyarakat supaya saling menjaga. Jadi begitu ada alert, wah ada yang aneh nih, lapor, harus lapor gitu. Cepat, jadi ya. Dan responsnya dari kepolisian juga di sana di Jepang juga cukup cepat dan mudah-mudahan bisa diimplementasi di Indonesia. Seperti itu Mas Adi. Bang Cleo, tambahnya Bang Cleo, terakhir. Ya mungkin kita harus berpikir rasional gitu kan, melihat realitas gitu kan, itu yang pertama. Nah, terus juga kita perlu juga mengkritisi gitu kan, mengkritisi hal-hal yang terjadi, fenomena yang terjadi di masyarakat. Agar biar itu tidak dimanipulasi, tidak diselewengkan gitu kan, karena menjadi orang jadi teralihkan gitu kan, teralihkan dari isu-isu yang sebetulnya lebih substansial gitu kan, misalnya masalah sosial, politik, ekonomi, yang mungkin itu sebenarnya sumber kecemasannya gitu. Jadi emang harusnya di situ. Jadi kita jangan teralihkan lah, tetap kritis, rasional melihat
fenomena yang terjadi di masyarakat itu aja. Oke, baik. Terima kasih sudah hadir di meja redaksi, Bang Cleo. Sama-sama Mas Adi. Bu Windy, terima kasih Sama-sama, banyak. Mas Adi. Pemirsa, demikian meja redaksi. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Saya Adi Purwonoto, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima Terima kasih kasih. Mas Adi.